semuanya, ketemu lagi di channel aku, Indah Rangga. Apa kabar kamu semuanya? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik aja seperti aku di sini. Buat kamu yang baru ketemu channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, friend. Thank you. Di video kali ini aku ingin berbagi tentang tutorial membuat alis di kertas. Di kertas. Iya, di kertas. Jadi dulu tuh aku tuh paling nggak bisa buat alis, paling takut kalau ada pelajaran make up terus ada yang buat alis. Nah, tuh aku paling takut. Jadi setiap ada praktek make up, kan tukeran make up sama temen. Terus aku nggak bisa buat alisnya, jadi aku suruh teman aku yang buatin alisnya gitu. Nah, sampai pada akhirnya teman aku yang pinter bikin alis, aku yang malah enggak gitu. Nah, terus waktu di kuliah aku ketemu metode ini diajarin sama dosen aku. Jadi dia ngajarin buat yang belum bisa buat alis, dia ngasih tahu ada 2 metode cara buatnya, dan itu kamu harus buat dulu di kertas. Jadi kamu harus rajin latihan di kertas, berulang-ulang, bikinnya sampai beratus-ratus alis gitu. Baru nanti pada saat kamu aplikasikan di klien atau di wajah manusia, kamu udah pintar bikinnya gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, pasti kamu juga udah penasaran kan caranya? Yuk kita mulai. Yang harus kamu butuhin adalah double folio. Dia harus bergaris. Kalau HPS bisa sih, cuma nanti sisi kanan kirinya dia mau ada yang naik, ada satu yang turun. Nah, jadi dia biar rata kanan dan kirinya, makanya kamu harus menggunakan HPS yang kemudian pulpen dan meja. Oke, kita mulai. 2 metodenya, yaitu yang pertama dia menggambar alis dimulai dari bawah. Nah, yang kedua menggambar alis dari atas. Nah, untuk metode yang pertama dan kedua ini itu bisa dengan menggambar alisnya dengan menggunakan 2 garis, dan bisa juga menggunakan 3 garis, tergantung selera kamu suka yang mana gitu. Nah, kalau aku pribadi lebih suka menggambar alis dari bawah dulu baru ketemu atasnya. Nah, yang menggunakan 2 garis ini itu dia hasil alisnya pada akhirnya nanti dia terlihat hanya sedikit naiknya ya, friend. Jadi dia tidak terlalu lurus, cuma tetap ada kenaikan. Nanti bisa disesuaikan langsung dengan bentuk wajah si klien. Ada orang yang suka alisnya tinggi, ada orang yang tidak suka gitu. Kalau kayak di luar, orang-orang suka dengan alisnya yang lebih tinggi gitu ketimbang dibuat sedikit rendah. Kalau di Korea mereka suka alis yang cenderung rata ya. Kalau di Indonesia alis yang cenderung rata itu biasa dipakai sama orang Cina. Kalau alis tinggi biasa dipakai sama orang Batak gitu. Mereka jarang suka alis yang agak sedikit lurus. Kembali lagi ke selera masing-masing dan melihat bentuk mata dan juga bentuk wajah si kliennya. Kamu harus sering latihan di kertas untuk menemukan rata sisi kanan dan kirinya gitu. Dengan sendirinya pada saat kamu sering latihan, nanti itu akan kebawa pada waktu kamu mengaplikasikannya di wajah klien. Tren alis dari dulu sampai dengan sekarang itu banyak sekali mengalami perkembangan ya, friend. Kalau sekarang dia lagi trennya alis yang diarsir menggunakan spidol alis. Kamu tinggal mengikuti bentuk pertumbuhan bulu alisnya aja, friend. Kalau kamu pengen bikin alis seret-seret manja. Ini dia hasilnya. Metode yang pertama
yaitu menggambar alis yang dimulai dari bawah. Ini yang menggunakan 2 garis. Nah, di sini menggambar alis dengan 3 garis. Hasilnya pasti lebih tinggi ya, friend. Dan ini tetap sama kayak yang pertama, dimulai dari bagian bawahnya dulu, baru kemudian atasnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada saat kamu make up, pensil alisnya itu harus diraut tajam karena dia akan terkena bedak foundation. Nah, jadi warna yang dihasilkan itu kalau pensil alisnya tumpul, dia tidak akan keluar. Jadi dia harus dibuat setajam mungkin. Awalnya emang capek buat kayak gini. Kadang-kadang kalau lagi iseng gak ada kerjaan, kamu gambar alis. Terus kalau kamu lagi nunggu orang, iseng gak ada kerjaan, buka buku tulis, isinya itu gambar alis gitu. Jadi bisa mengisi waktu kekosongan kamu sekaligus menambah skill peralisan. Kenapa harus kamu arsir? Karena mengarsir itu sebagai latihan kamu juga untuk membuat arsiran alis dengan menggunakan spidol alis nantinya. Ini dia hasilnya membuat alis dari 3 garis yang dimulai dari bawah. Ini masih metode pertama ya, friend. Setelah ini nanti kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu menggambar alis dimulai dari atas. Kita masuk ke metode yang kedua, yaitu menggambar alis yang dimulai dari atas baru kemudian bagian bawahnya. Terserah kamu suka yang mana. Suka metode yang pertama, yaitu menggambar alis dimulai dari bawah, boleh 2 garis dan juga boleh 3 garis, atau dengan metode kedua, yaitu menggambar alis dimulai dari atas. Kedua metode ini mampu membuat kamu semakin mahir dalam dunia peralisan. Kamu cari mana yang nyaman buat kamu, boleh dari atas, boleh dari bawah. Kamu coba satu-satu, mana yang rasa kamu nyaman itu yang kamu gunakan, dan terus berlatih. Tetap semangat, kamu pasti bisa. Dulu aku juga gak bisa buat alis, sekarang aku udah bisa buat alis. Caranya yaitu dengan sering latihan bikin alis di kertas. Semoga kamu suka videonya dan semoga videonya bermanfaat buat kamu semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, friend. Thank you for watching.